Kadang yang bikin masyarakat gaduh itu bukan cuma kasusnya, tapi cara sebuah kasus diperlakukan. Dan beberapa hari terakhir, publik Indonesia lagi ramai membahas satu hal yang menurut banyak orang itu terasa janggal. Tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan Chromebook. 18 tahun, angka yang buat banyak orang langsung berhenti scrolling. Karena mau setuju atau nggak setuju dengan Nadiem, tuntutan itu terasa sangat besar. Dan ketika sesuatu terasa terlalu besar, publik mulai bertanya, sebentar, ini sebenarnya ada apa sih? Sekarang kita luruskan dulu, video ini bukan buat membela korupsi ya. Kalau ada penyalahgunaan anggaran negara, ya harus diproses. Kalau ada permainan proyek, ya harus dibongkar. Nggak ada yang kebal hukum. Tapi di negara demokrasi, rakyat juga punya hak untuk mempertanyakan, apakah penegakan hukum konsisten? Apakah ukurannya sama? Apakah rasa keadilannya masuk akal? Karena hukum bukan cuma soal pasal dan tuntutan. Hukum juga soal kepercayaan publik. Dan jujur saja, yang bikin masyarakat mulai panas justru karena mereka membandingkan. Banyak orang mulai membuka kembali kasus-kasus korupsi besar di Indonesia. Kasus dengan kerugian negara triliunan, kasus yang menyeret pejabat tinggi, kasus yang dampaknya nyata ke rakyat. Lalu orang mulai melihat, loh, kok ada yang tuntutannya lebih ringan? Nah, disitulah masalahnya muncul. Karena ketika masyarakat merasa ukuran hukum berubah-ubah, kepercayaan mulai goyah. Dan kalau kepercayaan terhadap hukum goyah, negara bisa punya masalah jauh lebih besar daripada sekedar satu kasus. Yang bikin perdebatan makin panas adalah karakter kasus Chromebook ini sendiri. Karena ini bukan kasus klasik seperti uang masuk koper, operasi tangkap tangan, atau rekening miliaran yang tiba-tiba muncul. Kasus ini berkaitan dengan kebijakan, program digitalisasi pendidikan, program yang dulu dijual sebagai langkah modernisasi sekolah Indonesia. Saat pandemi, pemerintah merasa pendidikan harus cepat beradaptasi. Sekolah didorong masuk dunia digital, laptop dibeli, Chromebook dipilih, anggaran besar digelontorkan. Waktu itu narasinya terdengar bagus, transformasi digital, pendidikan masa depan, pemerataan teknologi. Tapi kemudian muncul kritik, banyak sekolah ternyata nggak siap, internet terbatas, guru belum terbiasa, beberapa perangkat dianggap nggak efektif, dan akhirnya muncul pertanyaan besar, apakah proyek ini benar-benar dirancang sesuai kebutuhan lapangan, atau sekedar proyek besar yang dipaksakan? Pertanyaan itu sah, dan memang harus diperiksa, tapi sekarang kita masuk ke titik paling sensitif. Apakah kebijakan yang gagal otomatis berarti korupsi besar? Nah, ini yang mulai diperdebatkan publik, karena kebijakan gagal dan korupsi itu dua hal yang berbeda. Kebijakan gagal bisa terjadi karena salah hitung, keputusan yang buruk, atau visi yang ternyata nggak cocok dengan kondisi nyata. Sedangkan korupsi berarti ada niat memperkaya diri, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan masyarakat sekarang melihat batas dua hal ini seperti makin kabur. Kalau setiap kebijakan yang hasilnya jelek langsung dianggap kejahatan besar, maka siapa nanti yang berani ambil keputusan? Bayangin jadi pejabat publik, kamu mau bikin program besar, tapi kalau gagal, sedikit saja resikonya bisa tuntutan belasan tahun penjara. Apa yang bakal terjadi? Pejabat akhirnya memilih aman, nggak berani ambil inovasi, nggak berani ambil keputusan, nggak berani bergerak cepat, karena yang paling aman adalah tidak melakukan apa-apa. Dan ironisnya, birokrasi Indonesia selama ini justru sering dikritik karena terlalu takut mengambil keputusan, takut diperiksa, takut dipanggil, takut dikriminalisasi. Akhirnya semua jadi lambat. Padahal negara butuh orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab, tentu dengan pengawasan, tentu dengan transparansi, tapi bukan dengan rasa takut berlebihan. Di sisi lain, kita juga harus jujur, uang negara yang dipakai di proyek digitalisasi pendidikan itu sangat besar, dan rakyat punya hak penuh untuk curiga kalau ada yang nggak beres. Karena sejarah di negeri ini memang bikin masyarakat susah percaya begitu saja. Terlalu banyak proyek yang katanya demi rakyat, tapi ujung-ujungnya jadi bancakan. Jadi wajar kalau publik menuntut transparansi. Kenapa memilih Chromebook? Kenapa bukan opsi lain? Siapa yang paling diuntungkan? Dan bagaimana proses pengadaannya? Apakah benar sesuai kebutuhan sekolah? Itu semua pertanyaan-pertanyaan valid, dan aparat hukum memang wajib mengusutnya.
Masalahnya bukan pada penyelidikan, masalahnya adalah bagaimana hukum itu terlihat adil di mata masyarakat. Karena di era sekarang, publik nggak cuma melihat isi kasus, publik juga melihat pola. Dan ini yang berbahaya. Ketika masyarakat mulai merasa ada standar berbeda dalam penegakan hukum, muncul persepsi bahwa hukum bisa tajam ke satu pihak tapi tumpul ke pihak lain. Mau benar atau tidak, persepsi itu bisa tumbuh kalau aparat nggak mampu menjaga konsistensi. Dan begitu publik mulai kehilangan rasa percaya, apapun putusan pengadilan nanti bakal selalu dicurigai. Yang menarik, reaksi masyarakat terhadap kasus ini cukup unik. Biasanya, kalau ada tersangka korupsi, netizen langsung marah besar. Tapi kali ini, banyak yang justru bilang, ini kok kayaknya berlebihan ya. Artinya apa? Artinya masyarakat sedang menangkap sesuatu yang lebih besar daripada sekedar angka tuntutan. Mereka sedang mempertanyakan arah penegakan hukum di Indonesia. Apakah benar-benar murni hukum? Atau mulai tercampur dengan kepentingan lain? Dan pertanyaan seperti itu muncul bukan karena rakyat bodoh, justru karena masyarakat sekarang makin kritis. Orang bisa membandingkan kasus, bisa membaca pola, bisa melihat inkonsistensi. Kita juga harus ingat satu hal penting, tuntutan jaksa belum tentu vonis hakim. Banyak kasus besar yang tuntutannya tinggi, tapi putusannya akhirnya jauh lebih rendah. Karena di pengadilan nanti, semua akan diuji bukti, aliran dana, peran masing-masing pihak, niat jahatnya ada atau tidak. Dan itu penting dipahami supaya publik nggak langsung menganggap tuntutan adalah keputusan final. Tapi tetap saja, angka 18 tahun itu sudah cukup menciptakan pesan besar ke publik. Pesan bahwa negara sedang menunjukkan sikap sangat keras terhadap kasus ini. Dan justru karena itulah masyarakat menuntut penjelasan yang juga harus sangat kuat. Kalau memang ada korupsi besar, buka semuanya terang-terangan. Kalau memang ada permainan proyek, bongkar semua pihak yang terlibat. Jangan setengah-setengah, jangan cuma satu nama. Karena rakyat juga capek melihat kasus yang seolah-olah besar di awal, tapi akhirnya menguap. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan cuma nasib satu orang, tapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Karena hukum yang baik bukan cuma keras, hukum yang baik harus konsisten. Kalau keras ke satu orang, ya keras ke semuanya. Kalau tegas pada satu kasus, ya tegas juga pada kasus lain. Karena keadilan yang terasa pilih-pilih lama-lama tidak dianggap sebagai keadilan, melainkan alat kekuasaan, dan itu jauh lebih berbahaya. Mungkin itu sebabnya publik sekarang terus bertanya, apakah ini benar-benar soal memberantas korupsi? Atau ada pesan lain yang sedang diingin ditunjukkan? Dan selama pertanyaan itu belum terjawab dengan transparan, perdebatan soal tuntutan 18 tahun ini nggak akan berhenti.